sebenarnya masalah di Gili ini sederhana sebenarnya, jadi nggak berat-berat. Dan saya yakin mudah-mudahan dalam waktu tidak terlampau lama akan selesai dengan baik. Jadi ketika saya baru jadi gubernur, saya dapat catatan dan teguran dari KPK, dari BPK, juga dari DPRD. Karena tugas gubernur itu bukan hanya mensejahterakan atau menghadirkan kemakmuran bagi masyarakat, tapi juga mampu melindungi aset-aset yang dimiliki oleh negara. Nah, kami dikasih catatan karena sebenarnya ada potensi penerimaan yang menguntungkan negara dari asetnya yang ada di Gili Trawangan. Sekarang itu hanya menghasilkan 22 juta setahun, 22,5 juta setahun kepada pemerintah provinsi. Ini yang menurut BPK, menurut KPK ini ada potensi penerimaan sampai triliunan, kok Anda cuma memperoleh 22 juta? Berarti dianggap ini ada kerugian negara yang saya orang baru, Pak, Ibu. Saya tinggal di Lombok ini pas jadi gubernur saja. Jangankan Gili Trawangan, Mataram pun saya belum tahu semua jalannya. Saya minta, karena katanya ini ribet, ruwet segala macam, supaya tidak salah melangkah. Kita tentu taat pada aturan hukum. Kami minta kejaksaan untuk. Dan setelah kami bukan hanya kejaksaan, ada Pak Kepala Biro Hukum, kemudian KPK kita minta juga, semua kita minta. Dan saya sebenarnya sering ke Gili Trawangan ini, dan belum pernah saya datang ke Gili Trawangan ini ada masyarakat yang setuju sama GTI. Semua, mau dari yang kaya sampai yang nggak punya pekerjaan, mau yang tua sampai yang kecil, mereka nggak mau GTI itu hadir di sini. Tapi fakta hukumnya kita masih berkontrak dengan GTI. Selama saya jadi gubernur, salah satu yang kita inginkan, kita bersahabat sama investasi, friendly to business community. Salah satu indikator utama orang bersahabat dengan investasi itu adalah memuliakan kontrak. Tidak mungkin orang mau sama kita kalau sudah ada perjanjian aja kita langgar. Nah, dari hasil semua itu, karena ternyata PT GTI di sini nggak pernah menghasilkan apa-apa, jangankan bikin bangunan, bantu orang sunatan aja nggak pernah, kasarnya gitu. Jadi banyaklah informasi-informasi yang masuk pada kita, sehingga rata-rata mau dari DPRD, mau KPK dan lain sebagainya, kesimpulannya satu, ini putus kontrak. Memang kalau orang kita, kalau putus kontrak atau yang serem-serem itu senang, Pak. Kita tuh senang lihat orang lain menderita juga, jadi putus kontrak, di penjara, apa senang kadang-kadang. Apalagi masyarakat. Jadi kita itu, jadi kalau kita mengatakan putus kontrak itu heroik, tapi bagaimanapun seperti abang saya Pak Kepala Dinas Sosial itu, kejernihan perlu. Hati boleh bergolak gitu, kemudian jiwa boleh panas, tapi pikiran juga harus tetap jernih juga. Setelah kami dapat masukan segala macam, ada cara lain. Itu namanya adendum. Adendum juga saya jarang dengar, baru-baru ini juga dengar. Nah, ini binatang apa kita juga nggak tahu adendum itu apa. Yang kami pahami tentang adendum, artinya kesakralan kontrak yang kita sudah sepakati ini bisa kita gugah dan buka kembali. Itu yang kami maksud dengan adendum. Kalau selama ini GTI punya aturan, dengan adendum itu mengatakan apa sih maunya GTI. Nah, kemarin mereka bikin master plan
Dan Masya Allah, apa yang diinginkan oleh GTI, yang ingin dibangun di Gili Trawangan ini luar biasa hebatnya, luar biasa bagusnya, luar biasa indahnya. Tapi sayangnya asumsinya keliru. Itu semua bisa dibangun kalau tanah ini tanah kosong. Oleh karena itu saya sudah ngomong sama bapak-bapak ini, cobalah kita lakukan adendum. Nah, adendum itu sebenarnya caranya gini, apa yang diinginkan oleh GTI itu bagus, tapi fakta di lapangan berbeda. Memang betul ada 65 hektar secara de jure masih terkontrak sama GTI, tapi masyarakat kami sudah ada di situ. Dan saya sudah mengatakan, bukan ingin mendapat simpati dari bapak-bapak, ibu-ibu, enggak. Kita ingin investasi, yes. Kita ingin orang menanamkan modal di tempat kita, oke. Tapi melindungi dan membuat masyarakat kami tenang jauh lebih penting daripada investasi triliunan. Oleh karena itu, isi adendumnya sederhana. Ini yang bilang Allahu Akbar tadi sama dengan kepala biro hukum. Nah, jadi kita sekarang tuh ngomong terbuka saja, Pak GTI, gitu kan. Anda kalau mau melanjutkan kontraknya, isi adendum kami begini. Pertama misalnya, tidak boleh lagi Anda mengakui atau menggarap 65 hektar, karena 65 hektar itu di lapangan sudah terisi semua. Jadi tidak boleh lagi 65 hektar. Yang kosong kalau ada 5 hektar ya tinggal 5 hektar saja. Kalau yang kosong 3 hektar, 2 hektar ya itu saja. Itu misalnya. Dan kita tidak mau ada satupun masyarakat Gili, terutama rakyat kami ini, yang akan terusir, terganggu keberadaannya dengan kontrak itu. Jadi tidak boleh ada orang yang melakukan bisnis di sini kemudian terganggu. Karena ngapain kita susah-susah nyari investor kalau investasi yang sudah ada, bapak-bapak, sudah dilakukan di sini, makin banyak yang tepuk tangan. Nah, jadi kalau menurut kami, kalau adendum itu disetujui oleh GTI, tidak mengganggu masyarakat, tidak ada satu bangunan pun yang akan dihancurkan, diusir, segala macam, ya kita akan mengatakan, apa master plan Anda yang baru dengan kondisi itu? Nah, kita mau tahu sampai 2006 rencananya apa. Kalau dia mau garap yang 5 hektar sisanya, kapan, berapa uangnya, mau bikin apa, kapan selesainya, harus terukur. Nah, kalau adendum ini, usulan kita ini mereka tidak mau, maka dengan sendirinya kontrak itu kita putuskan, kan begitu cara. Jadi nggak ujuk-ujuk itu langsung apa gitu. Tetapi, nah ini tetapinya, saya tidak mau ada negara di dalam negara di Gili. Tidak boleh ada pungli, tidak ada orang yang karena begini kemudian dia mengambil keuntungan untuk dirinya dan keluarganya saja. Jadi bagaimanapun supaya nanti surga yang indah di muka bumi ini bisa kita contohkan dari Gili. Jadi nanti harus mau diatur, Pak. Dan zaman sekarang siapa mau jadi gubernur, jadi bupati, jadi kepala desa, kepala dusun, sederhana saja, punya kerendahan hati untuk berkorban lebih banyak dibandingkan masyarakat yang lain. Mau melayani apa adanya, insya Allah baik kok. Tapi kalau jadi kepala desa, jadi kepala dusun untuk memperkaya diri, memperkaya teman dekatnya, sahabatnya, ini pasti akan ada masalah. Oleh karena itu, bantu kami untuk menyelesaikan ini. Sehingga ini mungkin ada teman-teman GTI atau kawan-kawannya yang ada di sini tuh, kita tidak punya niat mencederai siapa-siapa. Tapi kita ingin menghadirkan kebenaran dan fakta objektif apa adanya.
Makanya saya mengatakan pada jajaran saya itu, yang penting bapak-bapak jangan masuk angin, integritasnya terpelihara, waktu yang akan membuktikan. Kenapa saya ini harus memulai dari sini? Karena apa yang terjadi di GTI, di Gili Trawani, terjadi di banyak tempat di NTB ini. Kalau ini sukses, maka kita akan jadi contoh untuk mengurai benang kusut lagi di tempat yang lain. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini bukan masalah sulit. Ini masalah sederhana. Yang penting kita punya kerendahan hati dan keterbukaan untuk membincangkannya apa adanya seperti saat. Jadi nggak benar saya baca di medsos, ini Pak Gubernur terima uang di bawah meja. Pak Gubernur ini begini, ini itu, dan nah kalau ada silaturahmi seperti ini kan kita jadi enak. Karena kita nggak boleh di zaman sekarang ini pakai mentang-mentang Pak ada aturan main, ada prosedur. Nah ini kita harus ikuti dengan penuh kesabaran. Kami yakin kita dikasih mandat oleh masyarakat ini untuk mengatur, mudah-mudahan akan indah insya Allah pada waktunya. Kira-kira gitu Bapak dan Ibu ya. Nah,